Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Bertemu kembali dengan Kang Zi. Kita kembali ke lokasi ini setelah beberapa hari yang lalu saya sempat mengangkat Gunung Lawu hari ini. Di thumbnailnya saya tulis seperti itu. Dan hari ini saya kembali ke sini ya teman-teman. Saya lagi duduk santai di pinggir sawah. Kalau video yang dulu tanaman padi yang ada di depan saya ini kan belum panen. Tapi kalau sekarang udah, alhamdulillah para petani sudah panen semuanya di sini. Ya 50% lah. Karena di sebelah sana tanaman masih hijau. Dan di sini saya kembali ingin menginformasikan kondisi terkini Gunung Lawu ya teman-teman. Seperti yang teman-teman lihat nih. Setelah beberapa hari yang lalu ada awan lentikular. Orang Jawa menyebutnya, kalau orang-orang Jawa dulu ya, ini menyebutnya Gunung Lawu Kalungan Arit. Ini maksudnya awan yang bentuknya itu menyerupai sabit. Karena itulah orang tua dulu menyebutnya Gunung Lawu Kalungan Arit. Dan untuk hari ini alhamdulillah tidak ada ya, meskipun ya agak mendung, nggak terlalu cerah banget. Mungkin kondisi di Gunung Lawu di atas sana ini masih kabut atau bahkan mungkin badai, karena tidak cerah seperti biasanya. Biasanya dari sini lekukan-lekukan bukitnya kelihatan banget. Kalau sekarang ini enggak. Di bagian tengahnya ini ketutup awan. Kemudian untuk informasi, mungkin sebagian dari teman-teman belum ada yang tahu ya, bahwa untuk tahun 2003 yang berjalan kurang lebih sudah 7 bulan ya. Karena hari ini menginjak hari kelima di bulan ke-8. Jadi untuk tahun 2003 ini sudah berjalan 7 bulan. Di Gunung Lawu sendiri sudah memakan korban 3 pendaki yang meninggal di Gunung Lawu. Untuk yang pertama mungkin teman-teman masih ingat ya, yaitu pendaki yang atas nama Gati Ambarwati. Ya sebenarnya dia ini bukan pendaki sih, karena memang baru pertama kalinya ke Gunung Lawu. Pertama kalinya ke Gunung Lawu sendirian tanpa membawa peralatan yang memadai. Mungkin teman-teman bingung, orang ke Gunung Lawu kok nggak bawa peralatan, kemudian cewek dan ke Gunung Lawunya ini sendirian tanpa teman. Karena memang seperti kronologi yang sudah kita ketahui bahwa Gati Ambarwati sebelum meninggal di Gunung Lawu sana, tepatnya di titik Gegerboyo sebelah baratnya puncak Gunung Lawu, di sepanjang perjalanan pemberangkatan ini kan sudah ada keanehan seperti yang diceritakan oleh driver mobil yang dirental oleh Gati Ambarwati dari Madiun menuju ke Cemoro Sewu, yaitu Mas Geri. Videonya sudah saya angkat, saya sudah datang ke rumahnya Mas Geri, sudah kita sudah wawancara, kita sudah podcast. Di situ sudah dijelaskan seperti apa keanehan-keanehan yang ditunjukkan oleh almarhumah Gati Ambarwati selama di perjalanan. Buat teman-teman yang belum menonton silahkan dicek, yaitu obrolan saya dengan driver Gati Ambarwati. Untuk Gati Ambarwati ini meninggal yaitu pada tanggal 29 Januari tahun 2023. Jadi di bulan Januari awal tahun 2023 ini Gunung Lawu sudah ada yang meninggal. Untuk Gati Ambarwati sendiri ini kan asalnya dari Madiun. Jadi dia ini sudah beberapa kali pernah menghubungi Mas Geri untuk pesan mobil, tapi selalu gagal sampai akhirnya pada tanggal 27 Januari, tepatnya pada hari Jumat, ini deal. Kurang lebih sekitar jam 10 atau jam 11 siang. Mas Geri ini berangkat ke Cemoro Sewu mengantarkan almarhumah Mbak Gati Ambarwati. Kemudian sebenarnya dari komentar teman-teman ini banyak sekali yang menyayangkan. Kenapa kasus meninggalnya Gati Ambarwati ini sesimpel itu? Maksudnya gini, ketika Gati Ambarwati pertama ditemukan, sedangkan di situ ada keganjilan, kenapa polisi tidak mengusut? Itu yang menjadi pertanyaan dari teman-teman yang menonton di video saya. Bahkan banyak sekali yang menyarankan agar saya ini mengawal kasus ini. Siapa tahu Gati Ambarwati ini adalah korban pembunuhan. Karena memang seperti berita yang sudah beredar bahwa terakhir terlihat Gati Ambarwati ini bersama dengan seseorang. Bahkan jaraknya ini hanya sekitar 1 jaman lah
sebelum Gati Ambarwati ini ditemukan meninggal di Gegerboyo. Kemudian untuk pendaki yang meninggal di Gunung Lawu terbaru tahun 2003, yang nomor 2 ini terjadi pada tanggal 25 Juni kemarin. Jadi kurang lebih sekitar 1 bulan yang lalu ya teman-teman. Ini atas nama Anindita, mahasiswa Undip Universitas Diponegoro Semarang. Anindita ini juga melakukan pendakian ke Gunung Lawu, ini rombongan seperti dengan pendaki yang baru saja meninggal beberapa hari yang lalu. Jadi Anindita ini melakukan pendakian ke Gunung Lawu bersama dengan rombongannya. Hanya saja posisinya Anindita ini satu-satunya cewek dari 17 anak yang menjadi satu rombongan tersebut. Untuk titik penemuan meninggalnya Anindita ini berada di area Gupak Menjangan, pos 5 jalur pendakian Gunung Lawu via Candi Cetho. Ini juga ada beberapa teman-teman yang menyayangkan lewat komentar. Karena apa? Karena jiwa korsanya pendaki di situ tidak ada. Keadaan Anindita ini sakit bahkan sampai meninggal, tapi yang lain masih tetap menuju ke puncak. Meskipun satu dari mereka ini menemani Anindita di situ ya teman-teman, tapi tetap saja jiwa korsanya kurang. Nah kemudian untuk pendaki yang meninggal terakhir ini baru terjadi kurang lebih sekitar piro ya 10 atau 11 hari yang lalu, yaitu pendaki asal Magetan atas nama Lasmianto ya. Lasmianto umur 41 tahun ya teman-teman. Jadi Lasmianto ini melakukan pendakian ke Gunung Lawu sudah masuk di bulan Suro, bulan Muharram. Awal berita ini dikabarkan bahwa Lasmianto ini melakukan pendakian ke Gunung Lawu bersama dengan 29 teman lainnya. Pokoknya rombongannya banyak banget. Ini dari salah satu perguruan pencak silat di Jawa Timur. Tidak tahu kronologi persisnya seperti apa, kenapa si Lasmianto ini bisa ditemukan meninggal sendirian di pos 3 jalur pendakian Gunung Lawu via Cemoro Sewu. Apakah memang sebelumnya si Lasmianto ini sudah sakit, ataukah justru terlihat sehat-sehat saja sehingga ke-28 teman lainnya ini tidak menghiraukan akan keberadaan Lasmianto. Karena seandainya di dalam rombongan tersebut ini ada jiwa korsanya, atau setidaknya ya punya satu pemimpin lah, pasti akan selalu mengecek. Biasanya seperti itu dalam pendakian ya teman-teman. Apalagi acara-acara open trip, di situ pasti ada banyak banget panitia dan satu pemimpin yang menentukan keputusan. Tapi untuk kasus meninggalnya Lasmianto ini kayaknya nggak ada pemimpin, tidak ada panitia, sehingga ketika yang lain sudah naik, si Lasmianto ini masih tertidur di pos 3. Dan jam 6 pagi ditemukan oleh Pak Edi Raharjo, pendaki asal Madiun yang kebetulan juga ngecamp di pos 3, dekat pos 3 itu, berniat untuk membangunkan karena dapat informasi katanya ada pendaki yang tidur di pos 3 itu tidak bangun-bangun, sampai akhirnya oleh Pak Edi ini dibangunkan. Dan saat dibangunkan ternyata sudah terbujur kaku di dalam shelter pos 3 Cemoro Sewu. Di video sebelumnya saya sudah meminta kepada teman-teman, mungkin salah satu dari temennya ini ada yang menonton video saya, mohonlah klarifikasi agar tidak terjadi pergunjingan lah, pembicaraan yang mengarah ke hal-hal negatif, khususnya menjaga nama baik perguruan lah, menjaga nama baik Padepokan. Seperti apa kronologinya sebenarnya di sana silakan diceritakan. Tapi ternyata sampai sekarang belum juga ada klarifikasi ya teman-teman. Dan untuk informasi terbaru, kemarin ini ada pendaki yang mengalami hipotermia teman-teman, tapi bukan di Gunung Lawu, yaitu di Gunung Lemajang. Ya, Lemajang. Gunungnya ini namanya Lemajang, lokasinya ada di daerah Lumajang, Jawa Timur sana. Salah satu pendaki ini cowok mengalami hipotermia sampai harus ditandu, dievakuasi oleh tim SAR. Turunnya ini dievakuasi oleh tim SAR. Hal ini menunjukkan bahwa untuk saat ini kondisi di Gunung Lawu, hal ini menunjukkan bahwa untuk kondisi di gunung-gunung manapun itu di Indonesia ini masih dingin-dinginnya, karena banyak sekali kasus-kasus hipotermia.
Seperti halnya dengan Lasmianto yang meninggal di Gunung Lawu di pos 3 ini tadi. Diduga ketika dibangunkan sudah kaku, sudah terbujur kaku, ini dikarenakan mengalami hipotermia juga. Nah, untuk pendaki yang di Gunung Lumajang ini alhamdulillah masih bisa diselamatkan ya teman-teman. Hanya saja pada saat evakuasi kondisinya ini lemes banget, sehingga untuk evakuasinya sendiri ini memakan waktu yang cukup lama banget karena sebentar-sebentar istirahat. Kalau dilihat dari postur tubuhnya memang agak gemuk, mungkin berat atau bagaimana. Yang pasti evakuasi orang yang masih hidup dalam keadaan sakit hipotermia itu lebih sulit daripada mengevakuasi pendaki yang sudah meninggal. Karena untuk mengevakuasi pendaki yang sudah meninggal, kita tidak memikirkan resiko-resiko apapun, tidak ada pertimbangan. Yang pasti yang penting jasad segera sampai bawah. Tapi kalau untuk evakuasi pendaki yang masih hidup, ini banyak sekali pertimbangan-pertimbangan. Yang pasti itu, untuk detailnya saya tidak bisa menjelaskan di dalam video ini ya teman-teman. Ini tadi iseng-iseng saya keluar rumah melihat kondisi Gunung Lawu, dan ternyata Gunung Lawu ya alhamdulillah cerah walaupun tidak secerah seperti biasanya. Itu tadi 3 pendaki yang meninggal di Gunung Lawu terbaru ya teman-teman. Semoga informasi ini tadi bermanfaat buat teman-teman. Terima kasih, bertemu kembali di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.